Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya kasih judul, "Mengapa hal yang tidak baik menimpa saya?" Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar ada seseorang yang bertanya, "Mengapa ya hal yang tidak baik menimpa diri saya? Padahal saya sudah setia ibadah, sudah setia berdoa, sudah setia pelayanan juga." Atau mungkin pertanyaan tersebut saat ini sedang kita pertanyakan, "Tuhan, mengapa hal yang tidak baik menimpa diri saya, Tuhan? Saya kan sudah setia ibadah, sudah setia berdoa, sudah setia pelayanan. Tapi mengapa hal yang tidak baik tetap menimpa diri saya? Apa salah saya? Apakah Tuhan lupa dengan janji Tuhan kalau Tuhan mau memberkati saya? Atau apakah Tuhan tidak mau mendengarkan doa saya lagi?" Saat ini saya mau katakan stop. Berhenti mempertanyakan hal-hal tersebut. Kenapa? Karena dengan kita mempertanyakan hal-hal tersebut, itu akan membuat kita bimbang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membuat iman kita goyah. Saat ini saya mau mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan bahwa pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, mereka melihat ada orang yang buta sejak lahir. Dan waktu itu murid-murid bertanya sama Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saat ini mari kita bayangkan bagaimana perasaan orang buta tersebut saat dia mengalami kebutaan, saat dia sedang ada dalam penderitaan atau masalah. Orang-orang yang di sekitarnya malah mempertanyakan siapa yang bersalah, siapa yang berdosa. Coba kita pikirkan bagaimana perasaan orang buta tersebut. Sedih? Pasti iya. Menjadi beban pikiran? Iya. Tapi saat ini saya mau mengajak kita semua mendengar apa kata Tuhan Yesus tentang pertanyaan murid-muridnya. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa memang Tuhan menghendaki orang tersebut buta sejak lahir. Karena apa? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kebutaan orang tersebut. Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa lewat penderitaan atau masalah orang tersebut. Jadi, kalau saat ini ada di antara kita yang juga sedang mengalami suatu masalah, kita sedang mengalami hal yang tidak baik, kita sedang mengalami pergumulan, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan memberi jawaban kepada kita bahwa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat masalah-masalah yang kita hadapi.
Tuhan mau menyatakan karya-karyanya yang besar lewat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saat ini, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun penyakit yang saat ini sedang kita hadapi, atau pergumulan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah, lewat pergumulan, permasalahan, atau sakit penyakit yang kita hadapi, Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya. Kesakitan yang kita hadapi saat ini akan menjadi kesaksian kita di masa depan. Pergumulan yang kita hadapi saat ini akan menjadi pelayanan kita di masa depan. Bagian kita saat kita sedang menghadapi masalah adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah yang terbaik buat kita. Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.